Oke, hari ini ada Starlet kapsul. Nah, ini jadi ini perbaikannya pada sistem pendinginnya. Jadi ini kalau dikunci kontak on, kipas sudah muter, ini langsung muter. Jadi ini nanti akan dikembalikan lagi ke kipas yang otomatis. Terus apa saja yang perlu dilakukan? Nah, nanti video ini bisa diikuti. Oke, baik. Jadi sebelum menuju ke perbaikan di kendaraan, jadi di sini saya sudah sempat buatkan ringkasan wiring dari radiator fan-nya Toyota Starlet. Jadi secara garis besar itu relay yang digunakan atau relay yang ini. Jadi relay yang digunakan itu tipenya adalah tipe normally close. Jadi ketika saat relay ini belum bekerja, itu yang pin nomor 1 sama 2 nya itu sudah terhubung, atau pin 30 sama pin 87 nya itu sudah terhubung. Yaitu yang mana pin nomor 1 nya atau pin 30 nya itu dari relay saat kunci kontak posisi on. Jadi sebelum ini ada relay lagi, tapi tidak saya gambarkan di sini kayak gitu. Terus kemudian outputnya itu langsung menuju ke fan radiator itu. Jadi nanti ini saya tunjukkan juga tempatnya relay yang ini tuh di mana kayak gitu. Terus kemudian ada satu sensor, ini sensor temperatur. Jadi sensor temperaturnya ini tipenya itu yang modelnya ketika suhunya masih dingin dia itu terhubung, atau ketika diukur pin sama bodinya itu 0 ohm, bagusnya 0 ohm. Terus ketika nanti suhu sudah mencapai suhu kerja, itu temperatur ketika temperaturnya sudah mencapai suhu kerja, itu nanti nilai tahanannya akan semakin meningkat sehingga arus yang masuk ke relay 86-nya di sini akan terputus kayak gitu. Jadi sensornya ini dia malah menghubungkan ground ketika kondisinya belum panas. Jadi ketika belum panas, ini tegangan negatif dari bodi mesin, negatifnya akan masuk ke relay 85, kemudian positifnya dapat dari kunci kontak saat posisi on. Jadi positifnya masuk ketemu dengan negatif, terjadi medan magnet, akhirnya ini akan terputus kayak gitu. Itu jadi ketika pada saat kondisi mesin dingin. Nanti ketika mesin panas, ini nanti sensor yang ada di sini atau sensor temperaturnya akan membaca suhu panas, akhirnya nilai hambatannya atau nilai tahanannya akan semakin tinggi sehingga tegangan negatif akan terputus atau tidak masuk menuju ke relay, sehingga kumparan di sini tidak terjadi induksi sehingga medan magnetnya hilang. Oleh karena itu platinanya akan kembali ke atas sehingga pin 1 akan terhubung dengan pin 2 sehingga motor fan-nya itu akan berputar kayak gitu. Oleh sebab itu nanti sebelum memperbaiki atau melakukan pengecekan atau perbaikan di unit mobil, ini harus dipahami dulu kayak gitu. Oke, baik. Jadi yang pertama diperiksa itu adalah sensor suhu atau sensor temperatur. Jadi tadi waktu pelepasan saya tidak sempat video karena belum ada temennya. Oke, jadi ini nanti pemeriksaannya itu kita rebus. Oke, ini saat sensor saya rebus, ini di antara suhu kerja yaitu 90 sampai 100 derajat Celcius. Jadi ini terbaca sensor di tahanan 1 mega ohm, atau bisa dikatakan pada suhu kerja sensor memutus tegangan negatif. Jadi ini kondisinya sensor masih bagus. Tadi waktu saya ukur, waktu belum saya rebus, tahanannya adalah 0,1 ohm. Jadi juga bisa dikatakan masih bagus, masih layak pakai. Jadi nanti
ini tidak kita ganti, kita lakukan lanjut pada pemeriksaan komponen berikutnya. Di langkah berikutnya ini komponen yang diperiksa adalah termostat. Jadi sekalian kita periksa sekalian karena siapa tahu nanti dalamnya itu tidak ada termostatnya, sehingga nanti malah kalau kita sudah normalkan kipas nggak muter-muter. Nah, ini kondisinya sudah lepas, ternyata memang benar termostatnya itu memang sudah kosong atau tidak ada. Nah, jadi nanti kita belikan sekalian yang baru supaya nanti kendaraan itu tetap terjaga di suhu kerja. Oke, ini sudah dibelikan termostat yang baru, tapi agar lebih yakinnya ini kita periksa dulu termostatnya bagus apa tidak. Nah, ini kita rebus. Ini suhunya masih 30 derajat Celcius. Nah, ini masih 30 derajat Celcius. Termostat masih menutup. Ya, ini di suhu sekitar 80 derajat Celcius, termostat sudah mulai buka. Berarti ini termostatnya kondisinya bagus. Berarti ini nanti yang kita pakai untuk dipasang di sistem pendinginnya. Nah, berikutnya masang termostat. Ya, jadi setelah pemasangan termostat ini tadi kita lanjutkan pemeriksaan elektrikalnya. Jadi tadi ditemukan itu relenya van radiator itu trouble. Jadi trouble-nya itu ketika relay sudah dapat plus sama min, tapi terminal 30 sama 67-nya tetap terhubung. Jadi kipas itu nyala terus karena relay satu ini. Oke, jadi relay itu tadi letaknya ada di relay box yang paling ujung. Tapi ini sudah saya ganti menggunakan relay yang biasa 5 terminal. 87-nya saya ganti di pin 87A karena sifatnya yang sama. Tadi karena nyari-nyari spare part yang sama atau relay bentuk seperti itu ternyata di tempat kita itu sudah solid, nggak menemukan. Akhirnya ini tadi solusinya saya coba pakai relay yang 5 terminal yang model biasa. Ini setelah kita coba tadi sudah bagus, kipasnya sudah mau muter berdasarkan suhu kerja mobil. Ya, ini karena masih uji coba, setelah ini kita rapikan, tapi nggak akan saya videokan. Dan mohon maaf untuk video testingnya nggak sempat ke video tadi. Ini saja saya suaranya ini pakai dubbing karena tadi memang waktunya itu memang sangat cepat. Tadi mohon maaf tidak sempat. Terima kasih.